warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi kelompok kami yaitu tentang pengantar metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kelompok kami beranggotakan 3 anak, yaitu yang pertama Laila Maratus Solehah, yang kedua saya sendiri Andi Rivita, dan yang ketiga yaitu Presti Sofia. Cangkupan materinya yaitu yang pertama ada pengertian dan arti penting penelitian pendidikan, yang kedua ada langkah-langkah dalam proses penelitian, yang ketiga ada ciri-ciri khusus dari penelitian kuantitatif dan kualitatif, yang keempat ada masalah-masalah etik yang penting dalam suatu penelitian, dan yang kelima ada keterampilan yang dibutuhkan untuk merancang dan melaksanakan penelitian. Yang pertama ada pengertian dan arti penting penelitian pendidikan. Apa sih penelitian? Penelitian atau riset dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Diartikan juga sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan batang tubuh pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah. Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Yang dimaksud dengan metode ilmiah di sini adalah metode yang menggunakan prinsip-prinsip sains, yaitu sistematis, empiris, dan objektif. Untuk memecahkan masalah dapat juga dilakukan pendekatan non-ilmiah, yaitu menggunakan cara-cara yang pertama A, yaitu dogmatif, yang berdasarkan kepercayaan atau keyakinan tertentu, yang B, intuitif, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh secara tidak disadari atau tidak terfikirkan terlebih dahulu, yang C, spekulatif, coba-coba atau trial and error, cara tertekan, untung-untungan yang temuannya bersifat kebetulan, dan yang terakhir yaitu otoritas ilmiah, yaitu berdasarkan pendapatan atau pemikiran logis para ahli dalam bidang tertentu. Yang kedua adalah langkah-langkah dalam proses penelitian. Yang pertama yaitu dalam merumuskan masalah. Masalah adalah segala persoalan yang perlu dipecahkan secara pasti dan benar. Misalnya saat mengamati kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Tidak bisa merumuskan masalah menggunakan berbagai kata tanya. Yang kedua adalah menyusun kerangka berpikir. Setelah merumuskan permasalahan yang akan diteliti, langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka berpikir. Dalam kegiatan ini yang dilakukan adalah mengumpulkan keterangan atau data yang berkaitan dengan masalah yang berguna untuk menemukan jawaban sementara terhadap masalah tersebut. Data yang dikumpulkan dapat berupa hal-hal yang berkaitan dengan penelitian maupun hasil-hasil penelitian terlebih mengenai masalah yang sama. Yang ketiga yaitu menyusun hipotesis. Dari data-data dikumpulkan dapat disusun suatu hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah dan fakta. Yang keempat yaitu melakukan eksperimen. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dibuat, langkah selanjutnya adalah melakukan eksperimen. Eksperimen atau percobaan yang dilakukan akan menghasilkan data yang nantinya dapat diolah dan dianalisis. Dari hasil pengolahan data tersebut, dapat diketahui apakah hipotesis yang dibuat sesuai dengan hasil eksperimen atau tidak. Yang kelima adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil eksperimen. Terdapat dua kemungkinan hasil eksperimen, yaitu seperti yang pertama menerima hipotesis nol, yang kedua menerima hipotesis alternatif, dan yang terakhir adalah ada eksperimen lanjutan atau eksperimen ulang. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil eksperimen biasanya akan menimbulkan pertanyaan baru. Pertanyaan baru tersebut memerlukan eksperimen lanjutan untuk menjawabnya. Selain itu, orang lain bisa melakukan eksperimen ulang untuk membuktikan kebenarannya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri khusus dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif sesuai dengan namanya,
Jenis penelitian Metode penelitian ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Penelitian kuantitatif dapat bersifat deskriptif, korelasi, dan asosiatif berdasarkan hubungan antar variabelnya. Penelitian kuantitatif deskriptif biasanya hanya mengukur tingkat suatu variabel pada populasi atau sampel, sementara korelatif dan asosiatif melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jika kuantitatif korelasi hanya menunjukkan hubungan, asosiatif berusaha mencari hubungan sebab akibat antara variabel-variabel terkait. Dalam penelitian kuantitatif terdapat metode eksperimental dan survei. Metode penelitian eksperimental digunakan juga peneliti ingin mengetahui hasil atau evaluasi dari perlakuan tertentu terhadap kelompok masyarakat. Riset eksperimental biasanya melibatkan dua grup. Satu grup mendapatkan perlakuan atau treatment, sementara grup lain tidak mendapatkan perlakuan. Jika dampak yang diterima kedua grup cenderung sama, artinya perlakuan dinilai tidak efektif. Tapi jika hasilnya berbeda secara signifikan, artinya treatment tersebut efektif. Metode penelitian kuantitatif yang berikutnya adalah survei. Survei dilakukan ketika peneliti ingin mengetahui tren, perilaku, atau pendapat dari populasi dengan mengkaji sampel dari populasi target. Data diperoleh lewat penyebaran kuesioner yang diisi oleh responden atau wawancara terstruktur. Hasilnya kemudian diolah dan digeneralisasi terhadap populasi target. Penelitian kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, jenis metode penelitian ini tidak bermain dengan angka. Cangkupan penelitian kuantitatif juga lebih kecil dibandingkan kuantitatif. Tapi dilakukan secara mendalam. Penelitian kualitatif dapat dilakukan menggunakan metode naratif, fenomenologi, grounded etnografi, dan studi kasus. Penelitian naratif digunakan apabila peneliti ingin menjabarkan kehidupan individu atau kelompok yang diteliti. Hasil penelitian dijelaskan secara naratif dan kronologis. Tidak jarang naratif hasil penelitian yang disampaikan oleh informan untuk dikombinasikan dengan perspektif peneliti. Penelitian fenomenologi dilakukan ketika peneliti ingin memahami suatu fenomena dari sudut pandang individu atau kelompok tertentu yang mengalaminya. Desain penelitian ini berkaitan erat dengan bidang ilmu filsafat dan psikologi, tapi sering juga digunakan dalam studi sosiologi. Data penelitian fenomenologi diperoleh lewat wawancara mendalam. Penelitian grounded sering digunakan dalam riset ilmu sosiologi. Grounded menuntut penelitian untuk membuat deskripsi teori mengenai proses tindakan atau interaksi yang murni dari partisipan. Ketika turun lapangan juga mengumpulkan data. Meneliti harus terlepas dari teori atau perspektif lain. Proses riset goal-ended menggunakan beberapa tahap pengumpulan data dan strategi dalam mengategorikan informasi atau data yang diperoleh. Jenis metode penelitian kuantitatif selanjutnya adalah etnografi. Penelitian etnografi digunakan ketika peneliti ingin mendalami pola perilaku, bahasa, dan tindakan sosial suatu kelompok atau komunitas tertentu di lingkungan natural. Yang keempat adalah masalah-masalah yang penting dalam suatu penelitian. Masalah-masalah apa yang perlu diketahui peneliti tentang etika penelitian? Penelitian juga perlu mengantisipasi masalah-masalah etis yang bisa
terjadi selama proses penelitian berlangsung. Creswell 2013 menjelaskan secara detail terkait dengan tempat berlangsungnya masalah etis selama proses penelitian, yaitu sebelum perilaku penelitian, memulai penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, melaporkan berbagai dan menyimpan data. Masalah etis ini menjadi unsur penting dalam membangun argumen dan meneliti topik. Penelitian perlu melindungi partisipan, membangun kepercayaan partisipan, berusaha jujur dalam penelitian, mencegah kelalaian dan kecerobohan yang dapat mencemarkan nama baik organisasi atau institusinya, dan berupaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan arif dan kebijaksanaan, atau Israel dan Hay dalam Creswell 2013. Pentingnya menegakkan kode etik peneliti juga telah dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2013 adalah menjaga marwah profesi, kualitasi peneliti, dan kredibilitas lembaga penelitian. Untuk itu, kode etik sangat bermanfaat untuk menjadi rambu-rambu etika dalam penelitian. Hal ini penting diungkapkan dalam strategi penulisan proposal penelitian karena terkadang para peneliti belum memahami dan mengabaikan masalah etika penelitian. Yang kelima adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk merancang dan melaksanakan penelitian. Ada berbagai keterampilan dalam keterampilan proses. Keterampilan tersebut terdapat dari keterampilan dasar atau basic skill dan keterampilan terintegrasi atau integrate skill. Dimyati pada tahun 1994 membagi keterampilan dasar terdapat 6 keterampilan, yaitu yang pertama adalah mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, dan mengkomunikasi. Sedangkan keterampilan terintegrasi terdiri dari yang pertama mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasional, merancang penelitian, melaksanakan eksperimen. Penjelasan dari tiap-tiap keterampilan proses keterampilan dasar akan diuraikan sebagai berikut. Yang menurut Dimyati pada tahun 1994. Yang pertama adalah mengamati. Manusia mengamati objek-objek dan fenomena alam dengan panca indera, penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Mengamati merupakan tanggapan kita terhadap berbagai objek dan peristiwa menggunakan panca indera. Mengamati mempunyai sifat-sifat utama, yakni kualitatif apabila dalam pelaksanaannya hanya menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi. Contohnya, siswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar melalui proses penentuan warna atau penglihatan, mengenai suatu jangkrik atau pendengaran, rasa manis dan asam atau pengecapan kasar dan halus atau peraba, bau jahe dan lengkuas atau penciuman. Yang kedua adalah kuantitatif. Apabila pelaksanaan selain menggunakan panca indera juga menggunakan peralatan lain yang memberikan informasi khusus dan tepat. Contohnya, siswa dapat melakukan kegiatan belajar melalui proses menghitung panjang ruang kelas dengan satuan ukur tegak menentukan suhu air dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengklasifikasi. Merupakan keterampilan proses untuk memilah berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya, sehingga didapatkan golongan atau kelompok sejenis dari objek peristiwa yang dimaksud. Contohnya, siswa dapat melakukan kegiatan proses belajar dengan proses mengklasifikasikan makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan, membandingkan, membedakan, menyamakan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mengkomunikasikan, yaitu penyampaian dan memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk suara visual. Contohnya, siswa dapat melakukan kegiatan proses belajar dengan proses mendiskusikan suatu masalah, membuat laporan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengukur, yaitu membandingkan yang diukur
dengan satuan ukur tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu memprediksi merupakan suatu ramalan dari apa yang kemudian hari mungkin dapat diamati. Contohnya siswa dapat melakukan kegiatan belajar melalui proses memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu dengan menggunakan kendaraan dengan kecepatan tertentu. Yang terakhir itu menyimpulkan, yaitu suatu keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep dan prinsip yang diketahui. Contohnya siswa dapat melakukan kegiatan belajar melalui proses berdasarkan pengamatan api lilin mati bila ditutup dengan gelas rapat-rapat. Keterampilan terintegrasi pada hakikatnya merupakan keterampilan yang diperoleh untuk melakukan penulisan yang diuraikan sebagai berikut. Menurut Dimianti tahun 1994, keterampilan mengenai variabel, yaitu merupakan konsep yang mempunyai variasi konsep atau segala sesuatu yang dapat berubah berganti dalam satu situasi. Variabelnya ada dua, yaitu variabel bebas. Menurut Surkhemat dalam Demianti tahun 1994, yaitu variabel yang diselidiki pengaruh atau variabel dengan sengaja diubah-ubah dalam suatu situasi dan diselidiki pengaruhnya. Yang kedua ada variabel terikat, yaitu variabel yang diramalkan akan timbul dalam hubungan fungsional dengan atau sebagai pengaruh dari variabel bebas. Contohnya siswa dapat melakukan kegiatan belajar melalui proses membedakan suatu pernyataan sebagai variabel bebas dan terikat. Yang kedua adalah keterampilan membuat tabel data. Setelah melaksanakan pengumpulan data, seorang peneliti harus mampu membuat tabel data dan harus dikembangkan oleh siswa. Siswa dapat melakukan kegiatan belajar melalui proses membuat tabel frekuensi media data, membuat tabel silang. Yang ketiga adalah keterampilan membuat grafik, yaitu kemampuan mengolah data dalam bentuk visualisasi garis atau bidang datar dengan variabel demanipulasi selalu pada sumber data dan variabel hasil selalu ditulis sepanjang sumber vertikal. Siswa dapat melalui kegiatan belajar dengan mengembangkan keterampilan membuat grafik dengan cara membaca data dan tabel grafik, garis menyusun grafik balok, membuat grafik bidang. Yang keempat adalah keterampilan menggambarkan hubungan antara variabel, yaitu kemampuan mendeskripsikan hubungan antara variabel termanipulasi dengan variabel hasil atau hubungan antar variabel-variabel yang sama. Keterampilan menggambarkan hubungan antar variabel dengan cara menggambarkan hubungan variabel timbal balik simetri. Yang terakhir adalah keterampilan mengumpulkan dan mengolah data, yaitu kemampuan memperoleh informasi atau data dari orang atau sumber informasi lain dengan cara lisan tertulis, pengamatan atau mengkaji lebih lanjut secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai dasar pengujian hipotesis atau penyimpulan. Siswa dapat melakukan kegiatan proses pengolahan dan mengolah data dengan cara membuat instrumen, mengumpulkan data, mentabulasi data, menghitung nilai akar kuadrat, menentukan tingkat signifikan hasil penghitungan. Yang selanjutnya adalah keterampilan menganalisis penelitian, yaitu kemampuan menelaah laporan penelitian orang lain untuk meningkatkan pengenalan terhadap unsur-unsur penelitian. Siswa dapat melakukan kegiatan proses menganalisis penelitian dengan cara mengenali variabel, mengenali rumus hipotesis. Selanjutnya yaitu keterampilan menyusun hipotesis, yaitu kemampuan untuk menyatakan dugaan yang dianggap benar mengenai adanya suatu faktor yang terdapat dalam satu situasi, maka akan ada akibat tertentu yang dapat diduga akan timbul. Siswa dapat melakukan kegiatan proses dengan cara menyusun hipotesis kerja, menyusun hipotesis nol, perbaiki rumusan suatu hipotesis.
Selanjutnya yaitu ada keterampilan mendefinisikan variabel, yaitu kemampuan mendeskripsikan variabel beserta segala atribut sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Siswa dapat melakukan kegiatan proses dengan cara mengenal atribut variabel bebas, mendefinisikan variabel bebas, membatasi lingkup variabel terikat. Selanjutnya adalah keterampilan merancang penelitian, yaitu suatu kegiatan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang dimanipulasi dengan direspons dalam penelitian secara operasional. Kemungkinan dikontrolnya variabel, hipotesis yang diuji dan secara mengujinya beserta hasil yang diharapkan dari penelitian yang dilaksanakan. Siswa dapat melakukan kegiatan proses merancang penelitian dengan cara yang A. Mengenali, menentukan, merumuskan masalah yang akan diteliti. Yang B. Merumuskan satu atau lebih dugaan yang dianggap benar dalam rangka menjawab masalah. Yang C adalah menyusun hipotesis, yaitu merumuskan dugaan yang dianggap benar. Yang D adalah memilih alat atau instrumen yang tepat untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang dirumuskan. Selanjutnya adalah keterampilan bereksperimen, yaitu keterampilan untuk mengadakan pengujian terhadap ide-ide yang bersumber dari fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan sehingga dapat diperoleh informasi yang menerima atau menolak ide-ide itu. Siswa dapat melakukan kegiatan bereksperimen dengan cara A. Menguji kebenaran pernyataan bahwa semua zat memulai bila terkena panas. Yang B. Menanam tanaman yang terkena sinar matahari langsung dan tidak langsung terkena sinar matahari. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Untuk jika ada yang ingin ditanyakan, menuliskan nama dan NPM di grup terlebih dahulu, di grup WhatsApp terlebih dahulu. Nanti akan dipilih kelompok kami untuk menuliskan di Elita. Terima kasih.